Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, jadi pada video kali ini saya akan mentef SOCL 506 ini ya. Jadi alasan pertama saya tef ini ya karena ini transistor saya nggak kepake ya rugi kalau nggak kepake ya. Jadi saya pakai untuk mentef SOCL 506 ini saja ya biar berguna lah paling tidak ya. Jadi tef itu ada beberapa cara ya sebenarnya. Ada yang memakai diodanya di seri ya, terus ada juga yang pakai resistor 100 ohm ya, dan transistor dan ambilnya nanti di emitor itu juga ada. Jadi untuk simpel-simpelnya saya pakai yang itu tadi ya, yang pakai resistor 100 ohm dan transistor yang ambilnya nanti di emitornya ya. Karena kalau saya pakai cara yang dioda ini tempatnya sempit banget loh. Jadi kalau misalnya ini di seri ya jadi jelek ya, dan memenuhi tempat ya nggak pantas gitu ya. Udah tempatnya kecil terus di sempit-sempit ini nggak bagus ya. Jadi saya pakai ini aja. Oke. Jadi sebenarnya ini resistornya ini ya pakai 64 ohm juga bisa ya, tapi saya pakai 100 ohm karena kalau misalnya terlalu rendah, misalnya 64 atau ke bawahnya, untuk transistor tefnya dia akan cepat panas ya. Jadi untuk amannya saya pakai 100 ohm aja. Sebenarnya pakai 100 ohm 1 watt 2 watt 3 watt bisa ya, cuma karena modelnya seperti ini ya, seperti tabung ini, untuk seperti gini ya, dan simbolnya kotak, jadi ya saya rasa nggak pantas lah. Jadi saya milih yang 5 watt sekalian. Sebenarnya saya milih yang kapur aja sih, cuma karena teman saya juga ikut beli dan dia milihnya ini sekalian ya, karena juga kalau yang kapur sulit nyarinya, ketemunya ini ya udah ini aja, walaupun agak mahal dikit ya, nggak banyak. Udah nggak apa-apa, saya pakai yang ini aja. Ini sih sepertinya bukan kapur ya, tapi lebih ke heatsink ya kalau ini. Ya bagus sih untuk tampilannya ya. Oke, jadi saya pakai ini aja. Dan nanti untuk skemanya seperti ini ya kira-kira. Jadi yang misal pakai transistor Toshiba 5200 tipenya dan 1943 juga bisa ya. Ya caranya sama sih, basis kolektor emitor ya seperti ini. Nanti emitornya 5200 atau 5198 ke basisnya transistor final ini ya, yang plus. Jadi yang sini ya, ini yang ada resistor 10 ohmnya ini ya. Dan juga sama untuk emitornya yang 1943 ya, atau 1941 ini sama, cuma bedanya ini plus ini negatif ya. Dan untuk lainnya misal kolektor dan emitor ini atau out ya, jadinya kan karena ini udah lewat resistor kapur ya, dia ya sama sih, cuma merubah basisnya aja ya. Kalau pertamanya kalau tanpa tef dia kan langsung ke kitnya ini, cuma kalau setelah di tef dia masuk ke transistornya tadi ya. Oke, sekarang kita langsung solder aja ya, yuk. Nah oke, ini setelah saya solder ya, dan ini juga saya pasang heatsink ya untuk transistor Toshiba-nya ya. Dan ini juga resistornya 5 watt, bagus ya, kuning-kuning gitu ya.
Oke, jadi kita pasangi juga ya untuk ini transistor C4793 nya ya. 4793 ya. Kita pasangi sekalian heatsink ya. Ya walaupun dia nggak panas ya, cuma ya biar lebih aman aja lah. Nanggung ya kalau nggak dikasih kan, sekalian ada ya kan heatsinknya ya. Nah oke, jadi kalau udah gini, sekarang kita tinggal pasang untuk transistor finalnya ya. Jadi gini ya, bentar saya tinggikan dulu. Jadi untuk basisnya kita arahkan langsung ke emitornya ya. Jadi yang plus ke emitor C5198 ya, atau 5200 ya. Kan kebanyakan orang kalau TEF itu ya pakai itu transistor 5200 dan pasangannya ya, kebanyakan sih. Oke, langsung kita solder gini ya. Dan basisnya yang satunya juga ya. Nah oke, ini jadi sudah saya sambung ya untuk instalasinya. Jadi ini udah saya TEF ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Bagus ya untuk resistornya 5 watt 100 ohm nya, kuning-kuning keren. Jadi ini untuk skemanya atau jalurnya ya seperti ini ya. Gue yang pengen nyontoh silahkan ya. Jadi kalau masnya mau TEF dulu ya, jadi pastikan dulu untuk transistor MCI nya ini, atau misal kalau di model SOCL pasaran itu MCI nya di sini ya, deket transistor ini bawahnya sini kalau nggak salah ya, dan sininya madep depan 2 gini ya. Jadi pastikan ini dulu bagus ya untuk kualitasnya ya. Kalau bisa sih jangan standar pasaran yang misal semua kit jadi ini ya harganya 25 gitu, jangan ya. Jangan di TEF kalau harganya segitu ya, cuma karena kan biasalah kan kalau kit pasaran itu ya komponennya ya standar gitu sesuai harga ya. Cuma kalau rakit sendiri dan beli-beli sendiri ya sudah yakin kalau ini harganya berapa, dan ya bisa mengkategorikan ya kira-kira bagus atau tidak untuk MCI nya ya. Karena kalau sampai jelek ya suaranya yang dihasilkan akan serak ya, jadi ya gagal dah sampai serak ya. Oke, jadi kalau sudah di TEF itu untuk tegangan basisnya, kalau belum ada inputnya dia akan kecil ya, atau dia bisa dikatakan mendekati ya kira-kira 0 ya, 0 ya. Untuk tegangan basisnya. Oke, timbang bingung untuk ngarang-ngarang, mending kita langsung tes saja ya. Oh iya, jadi kalau misalnya masnya misal pakai PSU nya masih 10 ampere murni ke bawah, saya sarankan nggak usah di TEF aja ya, karena TEF ini dia akan membebani PSU ya, apalagi kalau PSU nya di bawah 10 ampere, apalagi kalau 10 ampere kecil ya nggak usah di TEF lah. Karena sebenarnya saya sendiri kalau nggak di TEF ini sebenarnya saya sudah sangat puas ya untuk suaranya. Cuma karena daripada transistor
Toshibanya ini nggak kepake ya, jadi ya udah saya pakai TEF aja ya, sekalian buat konten ya. Oke, sekarang kita tes. Saya gunakan PSU 15 ampere 32 volts. Yuk langsung kita pasang instalasinya, yuk. Nah oke, jadi ini sudah saya pasang ya untuk instalasi perkabelannya dulu ya. Jadi kita tes dulu untuk tes tegangan bias ya, atau tegangan basis pada TP41C dan TP42C nya, dan sekalian kita juga tes DCO nya ya, dapat berapa. Yuk kita langsung tes ya. Jadi untuk AVO nya saya menggunakan AVO digital ya. Oke, kita set ke angka volt dulu ya. Kita ke sulap nih, ke auto, ke auto aja ya. Oke, jadi untuk trafonya saya menggunakan ini ya, 15 ampere di 32 volt CT. Oke, jadi saya miringkan dulu yuk. Dan ini untuk groundnya ya, jadi untuk minusnya dari trafo dari AVO kita ambil ground. Sulit ya untuk. Oke, itu setelah itu kita hidupkan. Oke, udah nyala. Setelah itu kita tes tegangan bias. Oke, dia dapat sulap sih. Oke, dia dapat 0,3 ya. Bentar. Jadi dia dapat 0,0. Yap, dia dapat tegangannya 0,041 ya, dan sebelahnya juga sama 0,041 atau 42 ya, 4142 ya. Oke, sekarang kita tes DCO nya ya. Oke, dia dapat 0,042. Negatif nggak apa-apa, yang penting dia 0 ya. Jadi kira-kira ini udah dipastikan kalau dia nggak serak ya, kalau dilihat dari sininya ya. Oke, sekarang kita tes dengan input ya. Oke, saya sambung-sambung dulu untuk speakernya ya, saya lepas, dan tegangannya juga. Oke, ininya juga nggak panas. Oke, yuk langsung kita pasang. Nah oke, jadi ini setelah saya pasang-pasang ya untuk instalasinya speakernya ya, dan untuk inputnya juga sudah. Kita coba tes untuk tegangan basisnya ya, kalau udah diberi suara. Bentar. Oke, ini basis sebelum ada input suara ya. Setelah itu saya beri input, kita coba kencangkan.
Oke, jadi kalau sudah di TEF ya gitu, tegangan biasnya baru ada setelah ada inputnya ya. Sedangkan kalau tidak di TEF, dia tegangannya bias udah ada ya, walaupun nggak ada inputnya ya, dia udah ada, bukan nol seperti ini ya, bukan nol seperti ini ya. Kalau di TEF ya memang nol gini. Oke, kita tes untuk suaranya ya. Oke, jadi ini untuk suaranya nggak serak sama sekali ya. Tuh saya pakai speaker itu ya. Ya biasanya ya saya pakai ini. Jadi Legacy dan Polytron ya. Jadi ini saya paralel ya. Oke, sekarang kita tes musik aja ya. Oke, kita matikan lampunya. Oke, jadi kita tes buat DJ dulu ya. Oh iya, sebelumnya jadi setelah saya TEF ini yang saya rasakan inputnya memang lebih kencang ya, untuk gainnya beda dari sebelumnya ya, yang saya tambahi sampai Bluetooth sampai dengan tone control ya, baru suaranya bisa kenceng ya. Cuma kalau ini langsung dari HP langsung ke input ini, dia bisa ngangkat dengan kencang ya. Jadi ya bisa saya simpulkan kalau ini juga nambah gain ya untuk TEF itu ya. Cuma kalau untuk trafonya 10 ampere ke bawah, apalagi yang kecil, nggak saya sarankan untuk TEF ya, nanti suaranya bisa lebih gebrek lagi ya, drop gitu ya, maksudnya tegangannya drop karena ini juga membebani PSU nya ya gitulah. Jadi kalau nggak mau serak untuk TEF nya ya, pastikan dulu untuk MCE nya ya, pastikan bagus ya. Kalau jelek ya nggak usah lah, kalau harganya misal udah dirasa kalau jelek ya untuk transit untuk MCE nya. Jadi kita tes dulu dengan lagu DJ ya. Yuk langsung play. Tanpa ada serak sedikit pun ya. Oke, jadi ini sengaja saya nggak usah tambah tone control ya. Ya pertama karena gainnya udah kenceng, dan kalau kita tambah tone control bassnya itu lebih menggila ya. Dulu waktu saya merakit SOCL ini kan, waktu tes cek soundnya saya tambah tone control ya. Dan waktu edit ya kan saya pakai chat, suaranya gila sih, bikin pusing ya. Sebab ya gila banget bassnya. Jadi ini sengaja saya nggak usah tambahin tone control, jadi ngeflag dari HP aja. Volumenya juga udah kenceng kalau dari sini. Oke, kita ganti ya untuk DJ-nya. Yuk. This is special performance by KMJ Tenggelo Support Om Subur and Subur Family. Amen.
Rasa ati rapi sangat Oke, jadi kira-kira seperti itu ya suaranya. Kalau udah di tap ya, ya memang gainnya agak meningkat ya. Ya lumayan lah. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Yuk.